Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, para pemirsa yang berbahagia, kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Itu tandanya sebentar lagi bulan Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Dan insya Allah, 2 hari lagi kita akan berjumpa dengan Hari Raya Idul Fitri. Lalu bagaimana dengan zakat fitrah kita? Apakah sudah kita bayarkan ataukah belum? Karena zakat fitrah itu kata Nabi adalah penyempurna dari ibadah puasa kita. Kita yakin ibadah puasa kita nggak maksimal. Alladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang beriman itu adalah orang yang banyak beramal soleh tetapi ia masih merasa banyak kurangnya. Itu orang beriman. Sehingga ketika ia habis melakukan amal soleh, dia meminta ampun kepada Allah karena ia merasa masih kurang dalam suatu ibadah. Rabbana la tu'akhidna in nasi'na aw akhtana. Ya Allah, janganlah engkau marah kepada kami kalau kami lupa atau kami salah. Atau dia yang menyempurnakan kekurangan-kekurangan dari ibadah sebelumnya dengan ibadah sunnah tambahan setelahnya. Jadi fungsi zakat fitrah terhadap puasa Ramadan itu mirip dengan fungsi sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah ketika sholat 5 waktu. Walaupun hukumnya secara fikih zakat fitrah itu wajib, sedangkan sholat rawatib itu sunnah, tetapi fungsinya sama-sama menyempurnakan ibadah yang wajib. Kalau sholat rawatib itu adalah menyempurnakan kekurangan di dalam sholat 5 waktu, misalkan ketika sholat zuhur, ia sempurnakan dengan qobliyah zuhur, ia sempurnakan dengan ba'diyah zuhur untuk menyempurnakan sholat zuhurnya. Mungkin di sholat zuhur tadi kita masih lalai, kita masih teringat dengan pekerjaan. Atau nanti ketika dia sholat maghrib, maka dia menyempurnakan dengan ba'diyah maghrib, atau ba'diyah isya, atau sholat-sholat sunnah setelahnya. Makanya menyempurnakan sholat wajib dengan sholat rawatib merupakan penyempurna bagi sholat-sholat kita yang masih belum terlalu khusyuk, masih belum terlalu sempurna. Makanya fungsi zakat fitrah itu merupakan penyempurna ibadah puasa Ramadan kita. Penyempurna bagi ibadah puasa Ramadan kita yang masih banyak kurangnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW memerintahkan mewajibkan zakat fitrah kepada laki-laki dan perempuan, setiap laki-laki dan perempuan, orang yang merdeka atau hamba sahaya di antara kaum muslimin dengan 1 sak gandum atau 1 sak kurma. Yang sekarang kalau kita lebih maksimalkan dengan konsep mazhab Imam Syafi'i, yaitu untuk mengambil jalan yang paling aman, kita sempurnakan dengan 3 kg beras. Sehingga siapapun yang memberikan hanya dengan 3 kg beras, maka untuk zakat fitrahnya, insya Allah, Allah akan memaafkan semua kesalahan dan kekurangan di sepanjang bulan Ramadan atau di sepanjang ibadah Ramadan kita. Coba kita renungkan kembali, apakah Ramadan kita dari awal? Jangan-jangan Ramadan kita banyak masalah. Mungkin di hari pertama kita nggak sahur karena masih belum terbiasa. Atau mungkin tarawih kita hanya beberapa malam karena sibuk dengan bukber bersama teman-teman. Ataukah sisanya masih banyak kita habiskan dengan ketiduran. Mungkin pas puasa juga di siang hari kita tanpa sengaja membicarakan orang lain. Mungkin saja juga kita memandang sesuatu yang salah. Atau mungkin saja di bulan Ramadan kita pernah ribut dengan keluarga kita atau saudara-saudara kita. Begitu banyak kekurangan kita di sepanjang bulan Ramadan. Puasa kita, tarawih kita, tilawah Al-Quran mungkin yang kurang tajwidnya atau kurang hak-hak hurufnya, maka semua itu bisa disempurnakan dengan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah bukan hanya soal rasa peduli kepada sesama, selain itu zakat fitrah adalah sebagai penyempurna terhadap kekurangan yang ada di bulan Ramadan. Begitu banyak sekali kekurangan kita di bulan Ramadan.
dan kita akui, sehingga itu kita berharap ketika kita mengeluarkan zakat fitrah atas diri kita dan juga keluarga kita, maka ya Allah, janganlah Engkau marah kepada kami. Kalau Ramadan ini kami banyak kekurangannya, maka janganlah Engkau marah ya Allah kepada kami kalau puasa kami ini banyak celahnya dan juga banyak aibnya. Janganlah Engkau marah ya Allah ketika atau kami sholat, kami belum khusyuk. Jangan marah ya Allah karena sedekah kami belum sedekah yang terbaik. La tu'akhizna in nasi'na wa akhtana. Maka sempurnakanlah kekurangan-kekurangan kami ya Allah. Dan itu bisa kita lakukan dengan ibadah zakat fitrah. Selanjutnya, Nabi SAW pernah bersumpah, demi Allah, tidak akan kekurangan harta karena bersedekah. Sedekah yang dimaksud di dalam hadis ini bisa bermakna sedekah yang wajib yaitu zakat, atau sedekah yang sunnah seperti wakaf, sedekah, hibah, dan lain sebagainya. Makanya mindset orang yang beriman itu bahwa sesungguhnya di dalam hartanya itu masih terdapat hak orang lain yang Allah titipkan kepada dia. Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain di dalam hal rizki. Karena Allah ingin memberikan kamu pahala ketika kamu menyalurkan harta tersebut. Dan Allah ingin menjadikan kamu dengan orang miskin itu lebih dekat dan bisa bersaudara karena Allah. Maka akan terhubunglah hubungan tali kasih sayang di antara kaum muslim. Akhirnya kita sampai di penghujung Ramadan. Marilah kita tunaikan zakat dan kita sempurnakan dengan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk syukur. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita kabar gembira dengan datangnya Hari Raya Idul Fitri. Saling mengunjungi, saling mendoakan, saling memberi dan meminta maaf. Dengan ibadah takbiran kita, dengan sholat Id kita, dengan kita berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, dan yang terakhir, dengan saling menyambung tali silaturahmi yang terenggang ataupun terputus. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita, tadarus, zakat, sedekah, dan amalan-amalan kita yang lainnya di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lebaran kita penuh dengan kebahagiaan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.